Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai belajar pada pagi hari ini, Bapak akan mengecek kesiapan kalian terlebih dahulu. Nah, nanti ketika Bapak bilang selamat pagi, nanti jawabnya pagi luar biasa gitu ya. Oke. Ya. Baik, langsung aja. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Ya, sekali lagi, selamat pagi. Pagi luar biasa. Baik, terima kasih tuan kita semua. Jadi silakan alat tulis dan juga buku dipersiapkan sudah semua ya. Baik. Selanjutnya untuk meningkatkan semangat nasionalisme kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta. Ya, nanti silakan berdiri dan kemudian posisi kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, pada ketua kelas Khairul Adami, silakan diri. Siap gerak, ramai. Doa saya. Baik, terima kasih. Nah, marilah kita mulai. Nah, jadi anak-anak kita akan belajar tentang kekayaan sumber daya alam di daerah, ya, daerahku dan daerah kalian. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yang pertama, kalian dapat memahami keberadaan hayati dan sumber daya alam di berbagai wilayah di Indonesia. Yang kedua, kalian dapat menggali bagaimana alam itu mempengaruhi mata pencaharian dan budaya masyarakat setempat. Nah, langsung saja. Nah, ini kita flashback pada pembelajaran pada pertemuan sebelumnya, di mana ada keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, terus apa sih keanekaragaman hayati? Nah, jadi setiap wilayah di Indonesia itu memiliki tumbuhan dan hewan, ya, flora dan fauna yang khas dipengaruhi oleh kondisi alamnya, jadi menciptakan ekosistem unik di setiap bagian di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kan ada 3 wilayah, ya, apa saja? Nah, ketiga wilayah ini memiliki ciri khas masing-masing, ya, hewan dan tumbuhannya. Nah, sekarang kita lihat di sini untuk wilayah Indonesia bagian barat yang meliputi Sumatera dan Jawa. Ini ada gambar harimau Sumatera. Nah, jadi kan di wilayah yang hujan tropis, hutan tropis lebat seperti itu, di sana tumbuh kelapa sawit, kemudian hidup gajah Sumatera dan harimau Sumatera. Nah, kemudian di wilayah bagian tengah ini yang meliputi Pulau Kalimantan, kemudian Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, ini banyak spesies seperti komodo, bunga anggrek, bunga cendana, gitu ya. Kemudian untuk wilayah Indonesia bagian timur, yang semua kekayaan alam yang tersedia di bumi di Indonesia dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi kita hidup sebagai manusia itu dapat memanfaatkan hal-hal yang ada di sekitar kita. Artinya kita hidup sesuai dengan lingkungan kita. Nah, yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Jadi hayati itu berasal dari kata bahasa Arab, haya, hidup, dan non hayati berarti non hidup, berarti tidak hidup. Perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa benda itu tidak ada benda mati. Artinya benda tidak hidup. Karena kalau benda mati sudah pernah hidup, kalau benda tidak hidup pasti dia tidak pernah hidup. Gitu. Nah, yang pertama adalah sumber daya alam hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini atau sumber daya alam yang hidup itu berasal dari makhluk hidup, ya, seperti tumbuhan dan juga hewan. Tumbuhan, hewan, dan yaitu termasuk tumbuhan hewan. Nah, itu karena hewan berarti non hayati atau hayati?
Dari. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah sumber daya alam non hayati. Jadi ini sumber daya alam non hayati ini yang tidak hidup, bukan yang mati tapi tidak hidup. Sumber daya alam non hayati ini berasal dari misalnya benda tidak hidup bukan mati atau unsur alami lainnya yang contohnya yaitu ya, batu bara, emas, minyak bumi, gas alam. Ya. Nah, ini merupakan barang-barang di pertambangan. Mungkin kita yang ada di kota Semarang ini jauh dari tambang ya, sehingga mungkin tidak semuanya mengetahui karena tambang-tambang ini biasanya di luar Pulau Jawa. Ya nanti silakan di rumah tanyakan ke orang tua kalian, Pak, Bu, barang-barang tambang itu seperti apa ya? Bisa dilihatin oleh orang tua masing-masing. Itu di Pulau Jawa bisa nonton TV atau dari internet. Nah sampai sini apa? Jadi dia akan habis ketika digunakan secara terus-menerus oleh manusia atau digunakan secara represif brutal. Jadi misal di pertambangan ini juga harus ada aturannya. Jadi tidak boleh ya sembarangan gitu ya. Nah sekarang apakah kalian tahu kasus yang ada di Raja Ampat? Tahu nggak? Tahu. Nah jadi itu kan di Raja Ampat itu kan sebuah keindahan alam, tetapi ada tambang gitu. Nah ini kan mencoreng citra Raja Ampat sendiri sebagai kekayaan alam yang indah, tiba-tiba ada tambang, ada aktivitas di situ. Nah itu merupakan contoh yang buruk, ya, itu yang paham ya. Sehingga Bapak harap anak-anak sekalian nanti tidak menilai itu hal yang baik karena itu adalah hal yang buruk. Nah, selanjutnya, nah ini kehidupan masyarakat berdasarkan alam sekitar. Nah, yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa kita hidup itu berdasarkan alam. Kalau alamnya rusak ya kita akan susah. Maka kita di gunung. Kalau daerah pesisir di pantai apa sih potensi yang ada di pantai? Nah, gitu. Yang kedua adalah berdasarkan jenis tanah dan iklim. Nah, tanah vulkanik di Jawa itu subur untuk pertanian, sementara Nusa Tenggara kering cocok untuk peternakan. Nah, jadi pekerjaan-pekerjaan yang Bapak sudah jelaskan tadi ini juga berdasarkan pada kondisi alamnya. Nah, ini salah satunya adalah jenis tanah dan iklim. Jadi kalau di Jawa itu cocoknya ya buat pertanian karena tanahnya vulkanik. Nah, sementara kalau karena di Nusa Tenggara itu kering maka cocoknya untuk peternakan. Jadi mereka menyesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Keberagaman kekayaan alam bergantung pada faktor geografis dan alam sehingga tiap daerah memiliki potensi yang berbeda. Nah ini ya tadi ya, meskipun berbeda tentu saja yang keuntungannya berdasarkan wilayah masing-masing. Ya pasti ya dijual di pasar, ya pasti yang orang dataran rendah ya misalnya beli persawahan padi, ya kemudian kalau ingin cari kopi ya berarti harus pergi ke daerah pegunungan. Ya kemudian, oke silakan anak-anak menebak gambar apa ini? Gambar garam. Terus ini orang ini lagi ngapain? Ya, ini garam. Ya jadi apa yang dilakukan dan dilakukan oleh orang-orang itu dan di manakah daerah tempat mereka bekerja? Jadi orang yang ambil garam ini ada di daerah mana? Pesisir. Oke benar. Ya jadi orang ini sedang memanen garam. Jadi orang-orang yang tinggal di wilayah pesisir itu air laut ya dikumpulkan, ditaruh di sebuah kolam gitu. Kemudian nanti ada angin dan matahari, airnya menguap terus mengendap dan jadilah kristal garam. Nah kristal garam itu kemudian dikeruk, kemudian diangkut oleh mereka, dibersihkan itu, kemudian dijual di pasar di sekitar situ. Ya kalau kita yang di Jawa Tengah itu contohnya daerah pesisir Rembang, Cilacap dan lain-lainnya. Baik sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Sudah paham semuanya ya? Baik. Selanjutnya adalah ini yang terakhir ya, kesimpulan dan kesan. Nah, jadi yang sudah kita pelajari tadi, jadi kekayaan alam Indonesia yang melimpah, kalian harus perlu mengenal, mengklasifikasikan atau mengelompokkan. Ya, ini mana yang hayati, mana yang non hayati, gitu ya. Kemudian yang kedua ini melakukan checklist mana yang dapat diperbarui, mana yang tidak dapat diperbarui. Nah, silakan secara berkelompok langsung saja saya bagi 4 kelompok ya, untuk kelompok dapat 2 kelas ini kemudian nanti maju dijelaskan. Itu ada berapa? Biru, yang satu ini. Ya waktunya singkat saja, langsung saja 5 menit cukup ya saya rasa. Jadi after itu bahan bakar pesawat, nah, itu jenis tambang kayak itu yang tadi. Kalian dapat mengklasifikasikan mana sumber daya alam yang non hayati, mana yang hayati, mana sumber daya alam yang dapat diperbarui, mana yang tidak dapat diperbarui. Baik, sekarang dikumpulkan aja ya, selesai kita lanjutkan besok aja. Karena Bapak ada rapat dari ini jadi singkat. Ya. Bapak di dinas. Baik. Ya. Ya. Ya baiklah, demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bapak harap kalian bisa memahami materi pada pagi hari ini. Silakan di review nanti di rumah dan besok dipelajari untuk pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Oh ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, silakan Khairul Azadi kita kelas dipimpin berdoa. Baik, terima kasih. Langsung saja Bapak Indi, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.